Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi ya guys dengan Jaki. Hari ini 6 September pukul 18 lewat 38 menit. Gue mau bahas TB. Jadi TB ini adalah salah satu perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia yang sangat sehat guys. Ya, dia utangnya kecil sampai sekarang ya, sampai kuartal 2 tahun 2024. Dan memang dari beberapa waktu sebelum ini ya kecil, hutangnya tuh kecil banget, cuma 85 miliar. Sedangkan dia punya ekuitas ada di angka 1 triliun, guys. Kasnya dia ada di angka 363 miliar dan lebih dari 150 miliarnya, lebih dari 188 miliar kalau gua nggak salah. Coba kita lihat ya. Lebih dari 50% berarti kan. Lebih dari 50% itu ditempatkan di deposito sehingga dia juga dapat duit. Dia juga dapat duit, guys, dari situ. Nah, ini ada di angka 188 miliar. Ditempatkan di deposito berjangka. Jadi ini perusahaan punya kas gede, hutangnya kecil. Selain dari dia mendapatkan dari pendapatan usaha ya, pendapatan usaha operasinya, dia juga dapat penghasilan gitu loh guys. Penghasilan lain di luar operasinya dan nilainya lumayan 6,8 miliar penghasilan bunga nih. Ya walaupun kalau dibandingkan dengan laba kotornya nggak nyampe 10% sih, tapi kan lumayan bisa nambah EPS. Jadi jangan heran kalau TB ini dia membagikan dividen payout ratio atau dividennya cukup besar. Nah, sekarang ini memang kondisinya adalah sekarang itu sedang ada penurunan batu bara, terutama harga batu bara ya. Berbanding dengan tahun 2022. Tahun 2022 ya. Biasanya guys, perusahaan batu bara kalau dilihat dari polanya nih ya, sejak tahun 2022 memang sebenarnya nggak terlalu valid sih. Tapi biasanya itu permintaan di semester 2 cukup tinggi. Makanya si TB ini, nah ini lu bisa lihat ya, di kuartal 1 dia mendapatkan 1 juta 400 ton, metrik ton. Ya, kemudian 2,5, kemudian 3,3, kemudian 3,3. Di kuartal 1 tahun 2023 dia bisa dapat 2,1 juta, 1,9, 2,3, 2,8. Sekarang 1,6 guys. Lebih tinggi dari tahun 2022 sebenarnya. Nah, kita belum dapat angka di kuartal 2 sama semester 2 tahun 2024, tapi biasanya lebih tinggi. Nah, jadi sebenarnya ya TB ini sahamnya masih di situ-situ aja. Kan dia di situ-situ aja. Sideways-nya udah lama kan guys, coba lu lihat nih. Sideways-nya tuh udah setahun, dari November lah, hampir setahun. Dari November 2023 ya, di angka 745 segini-segini turun, sempat turun tuh yang kemarin market lagi merah-merahnya ya, terus kemudian di sini lagi gitu. Jadi TB ini saat ini memang masih dalam fase sideways dan dia secara PBV sudah lebih rendah dari beberapa waktu belakangan, 0,85. Coba kalau misalkan dia di angka 550 dikasih nggak 0,6. Nah ini guys, kalau bisa nawar di angka 550 hebat. Belum tentu dikasih ya. Cuman yang mau gue bilang gini, TB ini adalah tergantung dari akuntan batubara. Dia kan menyewakan menyewakan alat-alat, sewa alat-alat berat penunjang kegiatan batubara. Ya kayak konveyor, kemudian truknya juga ada. Kemudian tahu ya konveyor ya yang buat batubara udah dihancurin terus dijalanin gitu loh. Dijalanin pakai pakai lift gitu. Ya, lift. Kemudian truknya juga ada. Nggak cuman batu bara sebenarnya, cuman ada gas juga, ada minyak juga. Cuman memang yang terbesar adalah dari batu baranya dan itu sangat dipengaruhi oleh harga batu bara. Selain itu dia juga ada jasa pelabuhan dan sebagainya. Jadi memang sangat bergantung dari industri batu bara itu sendiri. Nah, kalau dilihat tadi gua katakan ya guys, kalau dilihat memang valuasinya sudah lebih rendah daripada beberapa tahun terakhir. Cuman untuk naik ya, untuk naik sendiri ya menunggu sampai harga batu baranya dan industri batu baranya itu naik lagi. Kayak begitu. Cuman
nggak masalah kan kalau misalkan lu berada di perusahaan yang dia masih dalam tahap berkembang, kemudian dia hutangnya juga kecil, punya kas yang besar, ya dia mau turun ke bawah juga risikonya nggak terlalu besar. Tapi kalau nanti tiba-tiba industri batu baranya kembali bergeliat, ya sahamnya bisa naik gitu guys. Sekarang udah ada di 0,85. Bisa nggak berharap dia turun ke angka 600-an? Ya 0,7. Bisa aja sebenarnya. Berarti kan lu ada potensi kerugian 10%-an kan, 10% lebih. Karena ya industri batu baranya belum benar-benar naik. Cuman ini perusahaan ya tadi gue bilang, kelebihannya dia dan itu merupakan kelebihan yang bagus, dia punya hutang yang sangat sedikit. Sehingga ketika kasnya besar ya jangan heran kalau misalkan ini perusahaan membagikan dividen dan dividennya rutin. Itu guys. Jadi kalau misalkan mau menunggu silahkan lo beli saham ini ya cicil-cicil aja sambil menunggu nanti harga komoditas tentunya batu bara bergeliat lagi. Karena memang TB ini bukan konsumennya. Konsumennya itu jangan dibayangkan kayak kan beda. Ada beberapa perusahaan yang menjadi perusahaan penunjang batu bara kayak TPMA, dia di laut kan. Kemudian kayak yang kapal-kapalan tuh ya. Nah, kalau kalau Dana Barata Luhur enggak nih, dia di daratnya. Dia punya jalan 46 kilometer, kemudian nanti dari tambang dibawa ke pelabuhan. Ya, si Dana Barata Luhur ini berbeda dengan kayak TPMA kayak PSSI dan sebagainya itu ya, yang konsumennya adalah perusahaan-perusahaan besar. Dana Barata Luhur enggak. Jadi di Indonesia itu ada banyak perusahaan-perusahaan batu bara. Nah, perusahaan-perusahaan yang bersinggungan dengan batu bara ada banyak. Nah, dia di konsumennya nih. Intan Karya Mandiri, Cinta Putri Pratama, Citra Puri Pratama, Indomarta Multi Mining, Aero Mandiri, Banjar Bumi Persada. Ya terkadang ada pendapatan dari ini di tahun 2023, tahun 2024-nya tidak ada, tahun 2023-nya tidak ada, tahun 2024-nya ada. Jadi itu yang membuat Dana Barata Luhur ya masih membutuhkan waktu untuk bisa sahamnya naik. Karena ya tergantung dari perusahaan-perusahaan batubara yang ada di dekat Sungai Barito itu. Dan itu kan ada banyak, nggak cuma perusahaan-perusahaan TBK dan memang mayoritas bukan perusahaan-perusahaan besar. Karena kayak CV Intan Karya Mandiri aja di semester 1 dia udah 20% dari pendapatan. Jadi memang butuh waktu untuk uh, ini nih apa TB ya untuk naik. Cuman kalau sekarang memang untuk risikonya sudah sangat terbatas. Kalau nggak salah juga ada perpindahan saham ya guys ya. Nah, ini perpindahan saham nih. Ini ada yang ngejual saham ya. Ini ada yang ngelepas saham di sini guys. Nah, ini nih. Dana Barata Luhur ya, ini dijual nih sama ini beli nih dia beli nih. Lim Oiwah beli, kemudian yang menjual adalah ini nih ngelepas. Ini di bulan Juli, baru 2 bulan yang lalu. Ini Hot Ventures PTI Ltd ngejualnya di angka 550. Makanya tadi gue bilang kalau misalkan memang lu mau coba sabar dikit lagi, barangkali dia bisa dikasih di harga 600-an. Berarti turun 10% kan dari harga sekarang. 10% lebih. PBV 0,7 gitu guys. Sekarang sih sebenarnya udah murah. Cuman berharap aja dia turun lebih dalam lagi. Entah dikasih atau tidak ya nggak tahu. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya guys ya. Dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli ya. Gua akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.